Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali dalam doa multiplikasi hari Kamis 31 Maret 2022. Renungan malam hari ini berjudul Buah Kesabaran. Kata sabar adalah kata yang sangat familiar bagi kita semua. Kita tahu sabar itu bagaimana. Kita bisa membayangkan orang yang sabar itu bagaimana, tetapi belum tentu kita bisa menjadi orang yang sabar. Memang menjadi sabar itu bukan hal yang mudah. Contohnya ketika kita sedang menunggu antrian, mungkin antri di bank, antri dokter, atau mungkin antri di ATM. Ini akan menguji kesabaran kita. Saya termasuk orang yang paling tidak sabar kalau disuruh menunggu antrian. Maunya instan dan cepat. Ingin segera dilayani. Saya percaya sebagian besar orang mungkin tidak sabar seperti saya ketika menghadapi antrian. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara juga ada yang demikian. Tapi demi ketertiban, kita harus sabar. Tidak mungkin kita menerobos antrian supaya mendapat giliran terlebih dahulu. Bisa-bisa orang menganggap kita sebagai orang yang tidak punya etika. Jadi, mau tidak mau, sabar itu harus kita lakukan. Ini adalah contoh kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan rohani, kita juga harus sabar. Alkitab mengajarkan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dituntut supaya kita bisa sabar. Di dalam Matius 5 ayat 39 dikatakan, Matius 5 ayat 39, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Ketika saya masih sekolah minggu, saya menelan mentah-mentah ayat ini. Karena waktu itu saya mengira ketika kita ditampar pipi kanan kita, lalu kita juga harus memberikan pipi kiri kita. Siapa yang mau? Pikir saya waktu itu. Sampai kemudian saya tahu maksud dari ayat ini adalah kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dalam hal inilah kesabaran kita sangat diperlukan. Kita harus baik kepada orang yang jahat kepada kita. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya ada perintah supaya kita mengasihi musuh kita dan mendoakannya. Tanpa kesabaran tidak mungkin kita dapat melakukannya. Ayat lain dalam Alkitab yang menghendaki supaya kita harus sabar adalah Amsal 15 ayat 18. Amsal 15 ayat 18 yang berbunyi, "Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan." Saya ulangi, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jelas dikatakan di sini bahwa orang yang sabar akan memadamkan perbantahan. Orang yang sabar akan menjadi penyejuk, peredam kemarahan, atau pendamai.
bukan orang yang mengobarkan pertengkaran dan permusuhan. Menjadi pilihan kita, menjadi pemarah atau penyabar. Bukan berarti sebagai anak Tuhan kita nggak boleh marah ya Bapak Ibu Saudara. Tentu saja kita boleh marah, asal marah dengan tepat dan pada tempatnya. Ketika anak kita berbuat salah, apakah kita tidak boleh memarahinya? Tentu saja boleh, karena itu bagian dari kita mendidik anak. Ketika mungkin karyawan kita melakukan kesalahan, apakah kita tidak boleh memarahinya? Tentu saja boleh. Karena itu untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan kita mungkin. Atau juga untuk kebaikan dia, supaya tidak berbuat salah lagi. Yang penting ketika marah, kita jangan sampai berbuat dosa. Karena ketika kita marah, emosi akan menguasai diri kita, dan ketika kita tidak bisa menguasai diri kita bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan menjadi masalah besar pada kita dan orang-orang di sekitar kita. Intinya, sabar itu memang sangat perlu di dalam hidup kita. Lalu kita harus sabar terhadap siapa? Yang pertama, sabar terhadap manusia. Dalam kehidupan kita, mungkin kita harus berhadapan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang pemarah, yang tidak baik terhadap kita. Mungkin pasangan kita, keluarga kita, atasan kita, tetangga kita, dan lain-lain. Sehingga di saat-saat tertentu, kita mungkin tidak tahan dengan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Belajar dari Yusuf yang berhadapan dengan saudara-saudaranya yang jahat. Saudara-saudaranya bermaksud untuk menyingkirkan dia. Dia dibuang sebelum akhirnya dijual. Ketika berada di rumah Potifar yang membelinya, Yusuf juga harus dihadapkan dengan istri Potifar yang memfitnahnya. Yusuf harus masuk penjara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya. Bagaimana sikap Yusuf? Tidak ada ayat dalam Alkitab yang menceritakan Yusuf marah dengan kenyataan yang dihadapinya, lalu berniat untuk balas dendam kepada orang-orang yang jahat terhadapnya. Tidak ada, saudara. Tetapi diceritakan Yusuf merindukan saudara-saudaranya. Apa buah kesabaran yang didapat Yusuf? Tuhan membalikkan kehidupannya. Hidupnya yang semula seperti tidak ada artinya sampai dibuang oleh saudara-saudaranya, diubahkan Tuhan dengan luar biasa. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang karena lewat kepemimpinannya, yaitu sebagai mangku bumi, ia berhasil menjadi pengendali ketersediaan pangan di Mesir. Tetapi dia tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Diboyongnya segenap keluarga ayahnya supaya bisa hidup bersama-sama dengan Yusuf di Mesir. Dia mengampuni dan melupakan semua kesalahan saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dia berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Lalu kita juga bisa belajar dari Daud. Seperti Yusuf,
Daud juga dimusuhi oleh Saul untuk kesalahan yang tidak dia perbuat. Hanya karena iri hati, Saul mengejar dan berniat untuk membunuh Daud. Tetapi Daud tidak membalas kejahatan Saul. Ada beberapa kali kesempatan datang bagi Daud untuk bisa membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Semua perkaranya dia serahkan kepada Tuhan. Kalau Daud tidak sabar, tidak mungkin Daud bisa melakukan semua ini. Karena Daud sejatinya adalah seorang pahlawan. Dia yang mengalahkan Goliat. Dan setelah mengalahkan Goliat, Daud selalu menang berperang, sampai Saul mengangkatnya menjadi kepala prajurit. Tetapi ketika Daud disambut dengan tarian dan nyanyian yang syairnya berisi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul menjadi marah. Dia iri. Kenapa orang lebih memuji Daud daripada dia? Lalu dia berniat untuk menghabisi Daud. Sebagai kepala prajurit, Daud akan dengan sangat gampang bisa mengalahkan Saul. Tetapi puji Tuhan, ada Tuhan di dalam diri Daud. Daud tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa buah kesabaran Daud? Tuhan menetapkan Daud menjadi raja yang besar. Dan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, sungguh ajaib di dalam hidup Daud. Yang kedua, sabar terhadap janji Tuhan. Selain kita harus sabar terhadap kepada sesama kita juga harus sabar terhadap janji Tuhan. Ada kalanya ketika kita meminta sesuatu, Tuhan tidak langsung jawab. Kita harus sabar. Karena kadang-kadang ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, jawabannya itu tidak seperti orang yang makan cabai lalu terasa pedes, cespleng gitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau supaya kita sabar. Belajar dari Abraham yang sabar menantikan janji Tuhan. Ketika ia berpisah dari Lot keponakannya lalu tinggal di Kanaan, Tuhan menyuruh Abraham untuk memandang sekelilingnya. Dan Tuhan mengatakan, semua itu akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan juga berkata, keturunan Abraham akan seperti debu tanah banyaknya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Keturunan Abraham akan sangat banyak. Siapa yang dapat menghitung debu tanah? Nggak bisa, saking banyaknya. Padahal waktu itu Abraham belum punya anak. Tetapi Abraham percaya penuh, meskipun secara manusia itu tidak mungkin. Karena syarat untuk mempunyai anak itu sudah berlalu dari kehidupan Abraham dan Sarah. Tetapi ketika kuasa Tuhan bekerja, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi nyata. Dan terbukti keturunan Abraham memang menjadi sangat banyak, seperti debu tanah banyaknya. Janji Tuhan tergenapi dalam diri Abraham. Di dalam Ibrani 6 ayat 15 dikatakan,
Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Puji Tuhan. Lalu kita juga bisa belajar dari Nuh. Sama seperti Abraham, Nuh juga mengalami hal-hal yang menurut akal manusia mustahil terjadi. Nuh harus membuat bahtera atas perintah Tuhan. Karena akan ada hujan selama 40 hari 40 malam. Hujan turun 40 hari 40 malam belum pernah terjadi, belum pernah dialami Nuh sebelumnya. Dan sesungguhnya itu tidak mungkin terjadi menurut pikiran manusia. Tetapi Nuh dengan taat dan sabar menjalankan perintah Tuhan. Kalau Nuh tidak sabar, tidak mungkin Nuh mau melakukan perintah Tuhan, karena dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat bahtera, dengan ukuran seperti yang ditentukan oleh Tuhan. Lalu apa yang diterima Nuh? Keselamatan. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Apa yang dinyatakan Tuhan terjadi karena Nuh sabar. Ada hasil yang sungguh dahsyat dari buah kesabaran Nuh. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar untuk menjadi selalu sabar. Sabar terhadap sesama manusia dan juga sabar terhadap janji Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 disebutkan bahwa kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Apakah kita mau ada buah roh di dalam diri kita? Salah satunya kita harus sabar. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar. Apakah kita mau ada kasih di dalam diri kita? Kita harus sabar. Mungkin saat ini ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Mungkin saat ini ada Bapak di antara Bapak, Ibu, Saudara yang sedang mengalami hal-hal yang tidak enak dari orang-orang di sekitar kita. Jangan patah semangat dan jangan putus asa. Percayalah, ketika kita sabar, keadaan akan berubah. Ketika kita sabar, jawaban Tuhan akan terjadi. Kita tutup dengan satu ayat yang sangat menguatkan kita, yaitu Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan berkati.